Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini guys, kita lagi nggak riding, kita juga lagi nggak di garasi motor ya. Nah, kita di ruang tamu aja. Nah, gue mau unboxing ya sebuah produk dari ProSpeed. Nah, kalau tahu nama ProSpeed pasti tahu produk yang gua unboxing itu adalah produk knalpot guys. Nah, knalpot untuk ZX25R. Nah, kita unboxing aja nih knalpot tipe yang mana nih ya guys. Pasti lo kalau udah lihat isinya pasti lo tahu guys ya. Jadi belum lama ini gua beli sebuah produk knalpot dari ProSpeed guys. Jadi boxnya segede gini guys. Wah. Ya, sebenarnya udah gua unbox ya, karena gua kan gimana pun juga kalau beli barang kan gua cek dulu kelengkapannya, gua cek dulu ya isinya lah lengkap apa enggak. Ya, jadi sebenarnya udah gua unbox, tapi ya gua juga mau sharing gimana sih rasanya unbox produk ProSpeed, knalpot ProSpeed guys. Nah, jadi boxnya seperti ini ya guys ya. Nah, boxnya seperti ini. Oh ya, gue lupa, ProSpeed yang gue maksud ini jadi ProSpeed untuk motor ZX25R ya guys. Jadi boxnya menurut gue cukup besar ya, bisa lo lihat. Depannya warna orange ya. Terus di sebelah sini kayaknya nggak ada keterangan apa-apa ya. Nah, cuman di sebelah sininya nih. Oh, nah, seri Viper untuk tipe ZX25R ya guys. Nah, ini boxnya dari depan hanya seperti ini saja guys ya. Wah, dan dari samping seperti ini ya. Sisanya nggak ada yang spesial, paling ada beberapa tagline racing exhaust, best performance, sound quality, price and design ya Pak. ProSpeed excellent power exhaust guys ya. Kita bisa lihat dan kita coba lihat isinya guys ya. Kita akan unbox dan isinya. Oke, langsung gua taruh bawah aja ya guys ya. Nah, kita mulai dari ini apanya guys. Nah, ini dari pipa headernya ya guys ya. Kita akan coba buka ya. Ini masih diplastikin guys, jadi belum gua buka ya. Ya, lo bisa lihat sendiri apakah ini ya, ini pipa header ya. Ya, ada semua di stikerin ya. Ini pipa nomor 3 ya. Dan ini bending ya, lo lihat di sini dia nggak ada las-lasan ya. Dan ini kalau nggak salah gue dapet tipe header yang udah ada connecting tunnelnya ya. Soalnya kalau nggak salah beberapa teman gue yang beli Viper ya atau nggak knalpot ProSpeed lainnya tuh ada yang headernya belum ada connecting tunnelnya ya. Ya, gue nggak tahu, mungkin ProSpeed yang seri awal-awal atau enggak memang mungkin masih prototype gitu kali ya. Terus bagian ininya gue suka, dia rapih banget ya guys ya. Lo lihat nggak ada las-lasan yang bleber. Terus ininya juga mulus ya, mulus ya di bagian sininya ya. Lo bisa lihat sendiri ya, ini adalah header nomor 3. Gua taruh meja dulu ya. Terus ini, wah, ini header nomor 2 guys ya. Kita buka lagi guys. Oke. Nah, ya lagi-lagi rapih banget guys. Lo bisa lihat. Ya, ini nomor 2, ada stikernya ya guys. Jadi setiap lo beli knalpot ada stiker tanda ini yang header nomor berapa. Oke, gua taruh lagi guys ya.
dia apakah di dalamnya ada buku manual yang gue cari-cari buku manualnya. Oke, dan ini header nomor 4 kita buka ya. Ya, jadi kalau lo beli paket pembelian ProSpeed ya guys ya, jadi lo dapet header semuanya udah diplastikin seperti ini. Kalau yang gue beli ya, udah diplastikin. Oke, jadi aman dari baret. Guys, ini header nomor 4 ya. Lo bisa lihat sendiri. Kualitas las-lasannya menurut gua cukup rapih ya. Dan nggak begitu banyak las-lasan ya. Ini juga bending, dia nggak mengecil gitu guys di bagian tekuk-tekukannya gitu. Dan ininya mulus banget ya. Jadi udah di apa? Biasanya kan kadang-kadang suka ujung-ujungnya tuh kasar ya guys. Yang sebelah sininya tuh dia halus. Gua nggak baret lah tangannya gitu, nggak ngerasa ada gerunjal-gerunjalan. Di sini halus banget nih. Oke, ini header nomor 4. Terus oke. Dan ini yang nomor 1, jadi ada 4 header ya guys ya, karena ZX25R ada 4 silinder ya. Lo bisa lihat las-lasannya rapih banget, bending-bendingannya gue nggak ngerasa ada yang ngerucut gitu ya, atau ada yang ngecil gitu ya. Nah, terus kita masuk ke pipa tengahnya nih guys. Nah, ini kita buka. Nah, masuk ke dalam apa ini? Ini pipanya yang di tengah ya, ini yang ada sensor O2-nya di sini. Ya, lo bisa lihat kualitasnya seperti apa. Ya, jadi seperti ini las-lasannya guys, lo bisa lihat sendiri las-lasannya. Ya. Menurut gua rapih banget ya las-lasannya, gua pegang-pegang nggak ada gerunjalan-gerunjalan, nggak kasar gitu ya. Ya, lo bisa lihat sendiri guys. Oke, terus pipa selanjutnya ya, ini kayaknya pipa sambungan yang 421-nya ya. Lo bisa lihat las-lasannya guys, menurut gue cukup rapih ya. Ya, dan nggak terlalu banyak las-lasan. Ya, ada beberapa knalpot kan, ada beberapa untuk bikin tekukan-tekukan seperti ini kan lasnya banyak banget gitu ya. Sampai kayak kelihatan seperti orang nyebutnya las cacing lah gitu guys. Kalau yang ini dia enggak. Oke, lanjut ke pipa selanjutnya. Bisa lo lihat udah ada nomornya semua ya guys, 1, 2 gitu. Lo lihat las-lasannya, kualitas las-lasannya menurut kalian seperti apa? Oke. Nah, ini pipa mid pipe-nya guys. Ya, mid pipe-nya seperti ini. Ya, ini bukan lubang ya, kayaknya ini bukan lubang karena ini difungsikan untuk masang part-part karbon ya kalau nggak salah ya. Ya, lo lihat sendiri gimana kualitas las-lasannya.
Ya, dia bendingnya bagus ya guys ya, dia nggak ada kayak kerutan gitu di sebelah sininya. Oke, gua taruh. Ya, dan misalnya ada beberapa baut ya di sini, ada baut dan ada stiker. Diberikan per-pernya juga, ada baut-bautnya buat nyantelin di footstep juga. Ada, gue nggak tahu sih, nanti inilah pas kita pasang lah guys ya, kita pasang bareng-bareng. Nanti gue akan coba DIY lah, coba sendirilah. Kalau nggak, gue emang ternyata gagal ya, gue kirim ke bengkel. Ya, ini kita cuma unboxing dulu ya. Oke, dan terus yang paling pentingnya guys ya, jadi di dalam sini tuh gue cuma naruh header doang ya. Ini gue beresin dulu. Nah, sebenarnya ada lagi. Nah, dari ini yang terpenting guys ya. Jadi silencernya. Nah, silencernya boxnya aman banget ya, kayak Akrapovic ya. Jadi dikasih busa seperti ini tuh guys. Jadi di dalam box yang gede tadi guys, nyimpen silencernya tuh nggak cuma diplastikin lah. Jadi silencernya ada satu kardus lagi ya, dalamnya ada styrofoam dan di dalamnya ada silencernya guys ya, mufflernya lah ya. Nah, ini mufflernya. Dan dari bagian semua knalpot yang paling berat mufflernya ya. Yes, ini adalah mufflernya, lo bisa lihat sendiri guys ya. Gimana menurut kalian? Apakah ada resemblance sama sebuah knalpot? Ya, menurut gue ini resemblance kayak apa ya, mirip banget kayak Akrapovic ya. Dan ini ya karbon, sininya karbon ya, ada DB killernya ya. Ini jadi pada saat lo beli kondisinya udah terpasang DB killer, dan ini bisa dicopot ya. Ada karetnya di belakang sini guys ya, ada karet kecilnya gitu guys, lo bisa copot karetnya. Nah lo bisa buka dari sini DB killernya pakai kunci L ya, kayaknya L berapa nih, L4 ya. Ya, kita pasang lagi ya. Lo bisa lihat ini modelnya slash gini ya, di menyamping miring gitu guys ya. Inletnya dia kalau nggak salah 50 mm ya, dan ini ada dudukan untuk part karbonnya. Nah, ini gua taruh dulu. Silencernya gua taruh bawah deh, di mejanya udah penuh. Nah, ini ada part karbonnya juga guys ya, jadi untuk nanti nutupin sedikit bagian dari mid pipe dan mufflernya guys ya. Jadi seperti ini, lo lihat karbonnya karbon asli, bukan plastik yang dilapis karbon ya guys ya. Jadi lo bisa lihat ya, belakangnya seperti ini. Nah, oke, dan ya lo bisa lihat gua ada dapat bonus tambahan karena gua beli di sini guys. Nah, di Extreme Motorsport ya. Oke, jadi impresi gua gimana? Dan udah ya guys ya. Oh ya, sorry, gua lihat nggak ada lagi ya. Gua nggak lihat ada buku manual ya. Jadi cuma ini doang yang ada. Jadi ada beberapa pipa-pipa headernya ya, ada 1, 2, 3, 4, terus ada konektornya ya, dari apa, karena ini knalpot ini adalah jenis 421 ya. Jadi dari 4 ke 2 dulu, nanti baru nyambung ke 1 ya. Terus ini juga model panjang, jadi ada mid pipe nya cukup panjang ya. Ini bukan tipe underbelly ya. Oke guys, jadi gimana impresi gue tentang knalpot ini? Yang pertama dari kualitasnya ya guys ya. Kualitasnya menurut gue nih, ini belum gue pasang, gue juga nggak tahu fittingnya seperti apa, apakah presisi atau enggak. Gue sebenarnya gue nggak tahu ya, karena belum gue pasang. Tapi dari beberapa teman-teman yang sudah menggunakan ProSpeed, katanya
dia knalpotnya presisi dan bagus ya. Jadi nggak perlu ada ribet-ribet lah, mesti las sini las sana, terus mesti pakai lem atau gimana. Jadi dari segi kualitas, menurut pendapat teman-teman gue yang pakai, dia bilang kualitasnya bagus ya. Gue sendiri pun gue pengen membuktikan gitu, apakah benar ProSpeed ini adalah knalpot premium ya. Dan gue denger juga ProSpeed itu brand lokal ya, jadi brand lokal tapi dibuatnya di Taiwan ya. Apa gue nggak salah ya? Jadi itu gue juga apa gue nggak salah denger gitu ya. Jadi ini knalpot lokal, risetnya lokal, tapi ini dibuatnya di manufaktur di Taiwan kalau nggak salah ya. Thailand apa Taiwan gue nggak tahu, tapi katanya di luar negeri lah gitu ya. Jadi dan juga katanya dia menggunakan bahan-bahannya ini bukan ngambil bahannya itu bukan bahan dari lokal kalau nggak salah, ngambil impor dari Jepang katanya ya. Jepang sama Taiwan sendiri lah gitu bahannya, steel-steelnya gitu. Jadi untuk menjaga kualitas lah seperti itu guys ya. Jadi mungkin teman gue bilang ProSpeed itu bagus, mungkin salah satunya memang ya kualitas produknya, kualitas ingredientsnya ya, raw materialnya, dia menggunakan raw material yang bagus, prosesnya juga, proses pembuatannya juga bagus gitu kan. Ya kalau dari kasat mata gue ngeliatnya memang bagus ya, nggak ada sesuatu yang ya, bahkan kayak sambungan buat masuk ke dalam exhaust manifoldnya ya, dia bener-bener rapih banget di sini ya. Ngelasnya juga rapih banget, dan gue udah megang semuanya, ujung-ujungnya nggak ada sesuatu yang tajam, nggak ada sesuatu yang bikin ngebaret tangan gue ya. Terus las-lasannya juga minim ya, nggak banyak las-lasan guys, dan cukup rapi ya. Gue lihat cukup rapi. Nah, bisa lo lihat sendiri las-lasannya, menurut gue cukup rapi guys. Dan katanya juga banyak yang bilang nggak perlu pakai lem ya, nggak perlu pakai lem keramik atau apa gitu kan untuk masang, dia udah anti bocor lah gitu. Karena sudah presisi jadi nggak bocor ya. It's a good information ya. Terus dari silencernya, nah ini yang gue suka ya. ProSpeed emang model-modelnya keren-keren banget guys ya. Ya, jadi ada beberapa tipe ya buat ZX25R itu, salah satunya adalah Viper ya. Ini nama-nama ular semua guys. Ya, Viper. Terus yang Viper modelnya seperti ini, yang gue ngelihatnya kok kayak mirip Akrapovic. Apa ya, Akrapovic yang karbon ya, Akrapovic karbon, tapi ini kayak gabungan Akrapovic karbon plus Akrapovic Evo ya. Evo tuh yang dipunya kalau nggak salah Akrapovic buat Yamaha R1 ya, ada karbonnya juga soalnya guys. Jadi gue rasanya ini kok kayak gabungan antara Akrapovic karbon dengan Akrapovic Evo gitu. Jadi gue ngerasanya ya keren lah ya. Ya. Terus ada stiker Akrapovicnya, ada stiker Akrapovic lagi, ada stiker ProSpeednya di sini, karbon tip ya, ujungnya karbon, dan ada DB killernya ya. Kita nggak tahu nanti suaranya seperti apa. Terus ada juga yang Predator, yang underbelly, yang karbon kalau nggak salah. Terus ada yang underbelly itu ada dua, yang Predator sama yang Python ya. Python juga dibikin yang panjang, sama yang terakhir kalau nggak salah Black Shark gitu namanya ya. Dan sebenarnya gue juga pernah bilang di video sebelumnya ya, gue tuh seneng banget knalpot underbelly karena ibaratnya motor gue kan ZX25 pakai knalpot underbelly gitu guys ya. Jadi gue nggak pengen merusak looksnya, karena looks underbelly-nya itu bagus banget. Tapi kok kenapa gue sekarang malah beli knalpot yang side barrel gitu kan ya. Yang pertama, jadi gue mikirin suaranya sih guys. Semua knalpot underbelly itu kayaknya kenceng-kenceng semua, termasuk ProSpeed Predator yang underbelly. Gue pikir kan ada DB killernya, terus jadi lebih senyap. Tapi gue lihat di video di YouTube, terutama Mas Leopold ya, katanya memang yang Predator itu walaupun dia silencernya agak gede gitu kan, dan dia underbelly, tapi tetap keras katanya guys ya. Jadi ya udahlah, gimana pun juga knalpot yang lebih panjang gitu kan, lebih gede silencernya, pasti bakalan lebih senyap ya. Jadi gue cari beberapa knalpot yang ya lebih lebih suaranya lebih redam lah ya. Udah gue akhirnya pilihan gue adalah di Viper
Tapi sebenarnya ini bukan pilihan knalpot utama gue loh guys, jadi gue mau cerita dulu. Jadi ini bukan knalpot pilihan pertama gue ya, karena dari segi harga ini menurut gue cukup mahal. Nanti gue akan ceritain. Ya, jadi sebenarnya pilihan pertama gue itu adalah over racing yang GPRS ya, karena harganya di angka 5 jutaan ya, lo dapat produk Jepang. Gue nggak yakin sih, mungkin bisa dimanufakturnya di Cina gitu atau di Taiwan juga gitu ya. Tapi itu riset Jepang ya. Dia underbelly juga, walaupun nggak ada DB killernya. Sebenarnya gue udah beli DB killer yang dimasukin ke dalam silencernya guys ya. Jadi mungkin untuk meredam suara. Ya karena faktor harga kan, jadi gue pengen banget. Tapi udah gue cari di Tokopedia, pokoknya di online shop lah. Gue cari, gue tanya, diskusi kan. Barangnya ada nggak, dan lagi nggak ready stock guys ya. Jadi gue ya jadi gue nggak bisa beli off racing gitu jadinya kan. Akhirnya ya pilihan gue akhirnya tertuju pada Pro Speed. Nah gitu jadinya guys. Jadi Pro Speed ini sebenarnya bukan pilihan utama gue gitu guys ya. Ya untuk harganya sendiri Pro Speed ini dijual dari harga 7,5 sampai 8.500.000 rupiah ya. Jadi tergantung tokonya lu dapet yang mana. Dan gue nggak tahu juga ya, beberapa teman gue yang pakai Pro Speed ya, itu headernya guys ya, headernya. Jadi headernya itu ada yang belum ada ininya, connecting pipe-nya ya. Gue nggak tahu ini fungsinya mungkin untuk back pressure ya, untuk mengimprove back pressure, jadi untuk meningkatkan torsi lah gitu. Tapi gue juga nggak tahu apakah ini juga ini, tapi bolong beneran guys. Jadi ini bener-bener bolong. Gue pikir kan cuma buat biar gampang lah masangnya, jadi untuk masang ke motornya jadi lebih gampang, jadi kan nempel gitu kan. Tapi ternyata ini bolong, beneran bolong ya. Di sini lo bisa lihat mungkin kalau di lampu gitu ya, ini bolong beneran ya. Tapi dari beberapa teman gue ada yang nggak ada ininya, jadi ya lurus aja, polos aja gitu guys. Gue nggak tahu apakah yang gue dapet ini versi yang lebih new ya, yang lebih baru ya. Jadi ya kalau menurut gue nggak terlalu berefek ya ini ya. Gue nggak tahu juga sih guys ya, mungkin teman-teman yang udah pakai yang bisa ngebedain yang ada connecting tunnelnya nih. Gue nggak tahu namanya apa nih, connecting passage apa connecting tunnelnya gitu kan. Apakah ada perbedaan antara yang polosan biasa yang tanpa ada ininya nih connecting tunnelnya sama yang udah ada connecting tunnelnya? Gue nggak tahu ya. Oke, terus dari harga tadi gue udah sebut ya, 7,5 sampai 8 jutaan ya, tergantung seller pastinya ya. Dan gue beli di Extreme Motorsport, yang which is ini adalah official store. Kalau di Tokopedia ya, di online shop dia salah satu official store, dan dia kayaknya pemasok besar lah, pemasok resmi lah untuk produk Pro Speed ya. Dan gua rasa dia juga packingannya bagus banget ya. Jadi lo bisa, kalau mau dapat produk Pro Speed, lo bisa beli di Extreme Motorsport ya. Ya, terus ada impresi negatif juga sih guys ya tentang knalpot Pro Speed ini ya. Yang pertama adalah Pro Speed tidak menyediakan buku manual guys. Nah ini yang menurut gue nilai minus ya untuk produk Pro Speed ya. Ya gimana pun juga, segampang-gampangnya lo masang produk otomotif gitu ya, kalau nggak ada buku manual itu kayak apa ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah biasa masang gitu ya, tapi gue pengen akan lebih enak lah ada buku manualnya gitu kan, ada spec sheetnya juga gitu kan, ini pasang kemana, terus kayak ada ini kan baut-bautnya nggak semua orang paham gitu kan, ini buat apa, dipasang di mana, panjangnya berapa, sama nggak, yang ini buat yang itu nggak, yang itu buat yang ini nggak, kan kita nggak tahu juga ya. Jadi mungkin gue pas masang gue mesti nonton videonya Extreme Motorsport berarti nih untuk bisa masang secara DIY ya. Ya, jadi begitu aja yang impresi gue saat unboxing ya, itu doang. Produknya bagus, gue suka banget produknya, las-lasannya bagus. Ini bahannya juga katanya stainless steel 304 ya, jadi lo bisa
bilang bahwa produk ini kayaknya cukup awet ya nantinya, jadi nggak mudah keropos ya, dan bahannya juga kuat dan gue lihat juga tebel ya. Jadi impresi gue bagus banget, dari segi produknya bagus, cuman kelemahannya adalah di manual ya. Buku manualnya nggak ada gitu ya, jadi gue nanti mesti harus nonton videonya dulu untuk bisa masang knalpotnya ya. Jadi gitu aja guys video unboxingnya tentang ProSpeed Viper untuk ZX25R ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada mau komentar, monggo silahkan komentar di bawah. Like videonya kalau emang lo suka, jangan lupa di share juga ke teman-teman ya. Kalau gitu thank you banget, jangan lupa buat subscribe ke channel gue juga guys ya. Gimana pun juga subscribe itu gratis dan bikin gue jadi tambah semangat bikin konten baru berikutnya guys. Oke kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.